Dulu. Baik, kita mulai aja ya. Sekarang sudah jam 11 13 di ini saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suara saya apakah terdengar jelas? Jelas Pak, jelas Pak. Jelas ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Robi sohli sodri wa yasiri amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmatnya kita masih bisa dipertemukan di Zoom meeting pada siang hari ini. Kemudian salawat dan salam, marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku semuanya, mari kita mulai pelajaran kita secara PJJ atau online dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya Bismillahirrahmanirrahim. absen dulu ya, biar tahu siapa aja yang hadir dan yang tidak. Sebentar, saya absen dulu. Sajidi, Ahmad Sajidi, Dwi. Hadir Pak. Kameranya mana Dwi? Nyalain ayo. Kameranya Dwi dinyalakan. Ayo Dwi dinyalakan. Agri Diva. Agri Diva. Agri Diva kameranya. Agri Diva ada Agri Diva. Agri Diva. Satu. Agri Diva. Dua. Agri Diva. Tiga. Oke. Agri Diva nggak ada ya. Alea. Alea. Alea Ray. Alea satu. Alea dua. Alea tiga. Alea. Alea tidak ada ya. Oke. Akmal, Akmal. Iya Pak, Pak. Oke, kameranya dinyalakan Mal ya. Saya di toilet Pak, di toilet Oh, lagi BAB siap. Pak. Oke. Kemudian Milano, Milano. Oke, Milano ada. Hadir Pak. Siap. Pak hadir. Kemudian Aryan Esan, Aryan. Hadir Pak. Kameranya dinyalakan Aryan. Ya ya Pak. Kemudian Yuta, Hadir Pak, hadir. kameranya dinyalakan Yuta. Ya Pak. Kemudian Rai, 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 Rai satu, Rai, Rai dua. Rai, Rai nggak ada ya. Kemudian Cleva, Cleva, Cleva ada. Saya cek di partisipan Cleva, Cleva, Cleva tidak ada ya Cleva ya. Oke, Cleva. Kemudian Eriko, Eriko. Assalamualaikum, Eriko. Hadir Pak, hadir, hadir. Kameranya dinyalakan Eriko. Ya Pak. Kemudian Faras, Faras ada ya. Oke. Kemudian Ganen, Ganen. Ganendra, oh, Ganen, Ganen saya cek di Zoom Ganen, Ganen nggak ada ya, Ganendra tidak ada. Kemudian Geral, 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 Assalamualaikum Geral, Geral saya cek di Zoom Geral, Geral tidak ada. Jafar, Jafar, Jafar Aditya, Hadir Pak. Hadir Jafar Pak. ada ya. Lutfia Zahra, Hadir, Pak. oke Lutfia Zahra ada. Kemudian Malik, Hadir Malik Pak. Abiu, Malik ada. Kameranya Malik dinyalakan. Kemudian Abi, Muhammad Abi, Hadir, hadir Pak. Abi ada, oke. Kemudian Rizky Utomo, Hadir Pak, hadir Pak. oke ada. Salman Adli, Salman, Hadir Pak, hadir Pak, hadir Pak. mana kameranya Salman Adli? Ya Pak. Kemudian Yesar, Lihat grup. Yesar, Oh, Yesar, Yesar. Assalamualaikum, Yesar satu, Yesar. Yesar di Zoom, Yesar, Yesar, Yesar tidak ada.
Kemudian Naila, Naila Minerva, Naila, Hadir, Pak. mana kameranya, Neng? Nyalain, Neng, kameranya. Kemudian Naufal Kenzi, Naufal Ken, Hadir, hadir, hadir. kameranya nyalain, Ken, Naufal. Kemudian Naila Widya, Naila Widya ada Naila. Kemudian Pasha, Pasha Palosa, Pasha, Pasha Palosa, Pasha, saya cek di Zoom, Pasha. Pasha, Pasha, ada nih Pasha, Pasha, halo, 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 Pasha tidak menjawab. Quincy, 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 Quincy ada. Assalamualaikum, Quincy. Quincy saya cek di Zoom, Quincy, 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 Quincy tidak ada ya, Quincy. Oke. Aurelia, Aurel, Aurel, Raden Ayu, Aurel, Aurel. Assalamualaikum, Aurel. Saya cek di Zoom. Pak, Pasha katanya lagi di toilet, Pak. Oh, pasti lagi di toilet. Oke, Aurel nggak ada ya, Aurel. Aurel, Aurel tidak ada. Kemudian Raditya Ahmad, Raditya Ahmad, Raditya Ahmad. Assalamualaikum, Raditya Ahmad, Raditya Ahmad, Raditya Ahmad. Tidak ada. Kita cek di Zoom Raditya Ahmad, Raditya Ahmad, Raditya Ahmad tidak ada. Pirdin, 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 Rafasya Pirdin, Pirdin, Pirdin. Assalamualaikum, Rafasya Pirdin. Saya cek di Zoom, Pirdin, 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 Pirdin tidak ada. Rafika, Rafika ada ya. Oke. Kemudian Raken, Raken Naya, Raken, Raken. Assalamualaikum, Raken ada Raken? Saya cek di Zoom, Raken, Raken. Raken Naya, Raken Naya tidak ada. Kemudian Rido, Rido Davindra, Rido. Hadir, Pak, hadir, Pak. Kameranya dinyalakan, Do. Ayo. Kemudian Siti Johna, Siti Johna. Hadir, Pak. Kameranya, Neng, dinyalakan ya. Ya, Pak. Viola. Hadir, Pak. Oke, Viola ada. Baik. Berarti yang tidak ada nih. Pertama, Agridiva, Alea Ray. Tidak ada. Kemudian Rai. Kemudian Cleva. Kemudian Ganen. Kemudian Geral. Lagi boker. Kemudian Yesar. Yesar nggak ada. Pasha nggak aktif Pak Roy lagi kameranya. boker, Pak. Wincy tidak ada. Ayu Aurelia nggak ada. Raditya Ahmad tidak ada. Pirdin tidak ada. Rakenaya tidak ada. Oke, baik. Anak-anakku semuanya, eh, Pak. saya sudah mengirimkan materi di Google Classroom. Silakan bisa dicek di Google Classroom. Saya share screen ya. Nah, ini saya sudah meng-share materi hari ini di Google Classroom. Jadi silakan kamu bisa buka. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Karena kebetulan sekali nih waktunya pas pada momentum kali ini di Jakarta terutama dan di kota-kota lainnya di Indonesia sedang marak adanya aksi demonstrasi atau unjuk rasa. Nah, nanti kita akan bedah nih, akan kita bahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Apa saja yang boleh dilakukan oleh warga negara dan apa saja yang memang harus didapatkan oleh warga negara. Oke, saya mau nanya nih sama dua orang, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki saya mau nanya ke Noval, Noval Kenji, Pal. Ya, Oke, Pal, kamu eh, ngedukung nggak aksi demonstrasi yang terjadi di Indonesia sekarang, Pal? dukung.
Hah? Dukung. Ngedukung. Kenapa mendukung, Val? Nah, karena apa namanya, Pak? Eh, Kamu mendukung tunjangannya demonya kebanyakan, Pak. atau rusuh demonstrasinya yang kamu Apa? dukung? Apa, Pak? Yang kamu dukung itu demonstrasinya atau kerusuhannya? Demonstrasinya, Pak. Demonstrasinya. Kalau kerusuhannya, mendukung nggak? Enggak, biasa aja, Pak. Oh, biasa aja. Oke, sekarang ke yang perempuan. Yang perempuan saya mau ke Naila. Naila Minerva. Naila. Apa, Naila Minerva. Pak? Ya, Naila, kamu di Jakarta apa di luar Jakarta tinggalnya? Apa, Pak? Kamu tinggalnya di Jakarta apa di luar Jakarta? Saya di Bintaro, Pak. Oh, Bintaro. Oke, Naila, kamu Ya, setuju nggak dengan aksi massa demonstrasi yang ada di Indonesia saat ini? awalnya dukung, Pak, tapi lama-lama enggak. Oke, kenapa yang lama-lama nggak mendukung? Karena udah mulai ngancurin fasilitas umum, Oke. Pak. Udah mulai merugikan rakyat juga. Oke, jadi sudah mulai merugikan tidak hanya satu orang, tetapi banyak masyarakat ya. Oke, nah jadi Iya, nanti akan kita bahas nih tentang hak dan kewajiban warga negara. Sebenarnya terkait tentang demonstrasi ataupun unjuk rasa itu ada aturannya, ada undang-undangnya. Nah, hak ini tentang unjuk rasa itu sebetulnya diperbolehkan oleh negara, oleh konstitusi. Tetapi ketika sudah terjadi huru-hara ataupun sudah terjadi hal-hal yang merugikan, maka itu sudah tidak boleh, ya. Nah, sekarang kita akan mulai membahas satu persatu. Yang pertama adalah ini, makna hak warga negara. Jadi, yang namanya hak adalah segala sesuatu yang diperoleh warga negara dari negara. Sebagai contoh, misalkan, ketika kita sedang berjalan kaki di pinggir jalan, di trotoar, maka itu adalah hak kita sebagai pejalan kaki. Maka negara harus memberikan fasilitasnya berupa trotoar yang nyaman, yang ramah bagi pejalan kaki. Contohnya lagi misalkan kamu punya teman yang disabilitas. Disabilitas itu yang punya kekurangan lah, baik dari segi fisik ataupun yang lain-lain. Maka pemerintah harus memberikan hak yang sama. Sehingga kalau kamu pernah naik Transjakarta, jembatan layang di Transjakarta atau jembatan orangnya itu ramah pejalan kaki, tidak ada tangga-tangganya, melainkan langsung bisa dilalui oleh kursi roda. Itu yang disebut dengan hak. Kemudian contohnya, kenapa di sekolah negeri tidak ada uang SPP? Karena itu adalah hak warga negara tentang pendidikan. Dan pemerintah memberikan pelayanan kepada seluruh anak-anak yang ingin bersekolah di sekolah negeri, maka tidak ada SPP. Tapi kalau di sekolah swasta itu beda cerita, ya. Jadi itu hak. Hak itu adalah segala sesuatu yang harus diperoleh warga negara dari pemerintah. Hak itu banyak, ada hak pendidikan, hak kesehatan, hak hidup. Makanya sekarang di Indonesia yang namanya kesehatan itu ditanggung oleh negara dengan adanya BPJS. Ini menurut Notonegoro, hak itu adalah suatu kuasa untuk ini menurut Notonegoro terkait tentang hak. Jadi menurut Notonegoro, hak itu adalah suatu kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Maksudnya gini, ketika kamu misalkan datang ke sebuah pusat perbelanjaan,
Kamu sudah melaksanakan kewajiban kamu dengan melakukan pembayaran, misalkan membeli sebuah handphone yang terbaru. Maka pihak toko harus memberikan barang tersebut ke kamu karena itu adalah hak. Contohnya lagi, misalkan kamu dengan adanya PJJ saat ini membuktikan bahwasannya pemerintah Jakarta ingin pendidikan tetap berjalan walaupun tidak berada di sekolah dengan Zoom, dengan Google Meet, atau dengan perangkat-perangkat online lainnya. Itu adalah hak. Karena kalau tidak ada pembelajaran, maka sebenarnya negara atau pemerintah sudah melanggar hak. Sehingga pemerintah dengan upaya mencoba memfasilitasi hak-hak tersebut, ya. Kemudian yang berikutnya ini hak konstitusional warga negara. Total ada 5 hak konstitusional warga negara. Pertama, hak konstitusional bagi warga negara Indonesia saja. Sebagai contoh, misalkan, ketika nanti Indonesia diserang, misalkan oleh Australia, maka seluruh warga negara harus bisa membantu, harus bisa melawan pihak-pihak yang ingin menyerang Indonesia. Sedangkan warga negara lain, maka mereka dia bebas pergi kemana saja, meninggalkan Indonesia. Tetapi kita, sebagai warga negara Indonesia yang baik, harus berjuang semaksimal mungkin untuk bisa membantu negara kita. Sama seperti saat ini, ketika Indonesia sedang dilanda demonstrasi besar-besaran, maka kita harus bisa membantu meringankan keadaan. Salah satunya dengan tidak memposting hal-hal yang berbau provokasi. Misalkan kamu dapat gambar seruan untuk melakukan penjarahan. Nah, kamu jangan nge-share lagi ke orang lain. Cukup kamu stop di kamu dan jangan di-share ke orang lain. Ya. Kemudian yang kedua, hak untuk warga negara, tetapi dalam beberapa momentum bisa saja orang luar ketika dia sudah menjadi warga negara Indonesia menjadi bagian. Sebagai contoh, di Jakarta Selatan pernah ada baliho. Dia namanya orang Korea. Tetapi dia sudah pindah menjadi warga negara Indonesia. Maka dia boleh mencalonkan diri jadi anggota partai politik. Kemudian hak konstitusional untuk menduduki jabatan-jabatan yang diisi melalui pemilihan. Nah, ini boleh siapa aja. Tidak harus anak pejabat, tidak harus orang kaya, siapapun yang memiliki kemampuan boleh bersaing menjadi presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan lain sebagainya. Bahkan jadi ketua OSIS, ketua BEM, itu boleh, tidak ada larangan. Kemudian yang keempat, untuk menjadi anggota TNI Polri, itu pun sama, semuanya boleh, tidak ada larangan. Ya. Kemudian yang terakhir, ini di pengadilan. Jadi, ketika nanti kamu berurusan dengan hukum, kamu jangan khawatir, jangan takut. Karena kita punya hak dan kewajiban minimal. Ketika nanti berurusan dengan hukum, kamu sudah punya lawyer. Atau jangan sampai kamu langsung dijebloskan ke penjara tanpa melalui peradilan yang baik. Ya, itu. Nah, ini kewajiban menurut Noto Negoro. Menurut Notonegoro, kewajiban itu adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan secara terus-menerus oleh pihak manapun. Jadi, yang namanya kewajiban itu lahir di awal. Jadi, kamu harus melakukan sebuah kewajiban, barulah boleh meminta haknya. Nah, kadang-kadang kita suka lupa. Kadang-kadang kita lebih banyak meminta haknya, menuntut haknya, tanpa melakukan kewajiban. Sebagai contoh, ketika sekarang ada orang yang demonstrasi, menuntut segala macam, tetapi dengan kekerasan, dia lupa bahwasanya yang dia rusak adalah fasilitas umum yang dipakai oleh masyarakat luas. Misalkan halte busway dibakar. Kemudian
jalanan dirusak, dihancurkan, dan lain sebagainya. Nah, itu yang tidak sesuai. Seharusnya ketika dia ingin mengutarakan pendapat, maka harus dibarengi dengan kewajiban. Yang gampangnya itu begini, ketika kamu makan di restoran, maka setelah makan kamu harus bayar. Kalau tidak bayar, maka kamu akan diperingatkan atau akan dilaporkan. Karena kewajiban kita ketika setelah makan yaitu membayar, ya. Nah, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak itu adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Jadi, kamu boleh melakukan apapun seketika itu merupakan hak kamu. Nah, ketika kamu melakukan sesuatunya itu dengan ikhlas, dengan baik, maka kamu sudah menjalankan hak itu dengan baik, dengan bijaksana. Sedangkan kewajiban itu pengertiannya adalah keharusan atau kewajiban yang harus dilakukan oleh semua pihak. Oke, sampai sini paham? Halo, pada kemana nih? Kok pada nggak Paham, Pak, paham. kelihatan Paham, kamera Pak. ini? Paham, Pak, paham, Pak. Hadir Pak, hadir Pak, hadir Ada Pak. yang mau ditanyakan? Enggak, Pak, aman, Pak. Enggak. Oke, ini saya punya pertanyaan nih sama kamu nih semuanya nih. Misalkan nih, ternyata rumah kamu di gini aja deh, yang gampang deh. Adli, Ya, Pak, ya, Pak. misalkan Adli nih, kamu kalau jadi anggota DPR, ketika ada aksi massa seperti ini, yang kamu lakukan apa, Adli? Kabur ke Singapura, Pak. Apa? Kabur ke Singapura. Misalkan kamu jadi anggota DPR, terus ada yang demo, yang kamu lakukan apa, Adli? Kabur ke Singapura, Pak. Lah, kok kabur? Kenapa emangnya? Takut dijarah, Pak. Oh, takut dijarah. Oke. Yang kedua, saya mau ke perempuan nih. Saya mau ke Faras, Faras. Faras, Iya, Faras. Pak. Faras, misalnya kamu jadi anggota DPR nih. Kemudian ada yang demo nih di gedung DPR. Yang kamu lakukan apa, Faras? Pak, aku nggak mungkin jadi anggota DPR deh, Pak. Enggak, kan gini. Jadi pertama yang harus kamu pahami, DPR itu semua orang bisa. Yang penting dia terpilih. Nah, Tapi, ya, nah, misalkan ini misalkan ya, kamu jadi anggota DPR. Kemudian ada yang demo nih di depan kantor kamu. Yang kamu lakukan apa, Paras? sebenarnya ya aku tuh palingan apa ya kayak beraksi langsung gitu, beraksi untuk mendengar sama masyarakat sama yang Oke, apa harus bener. mantap. Jadi Faras nanti kalau jadi anggota DPR ada yang demo nih di depan gedung DPR, maka Faras langsung mendengar, mendatangi. Apa sih keluhannya? Apa sih permasalahan yang ingin diselesaikan? Oke, bagus, keren, keren, Faras. Yang Milano, berikutnya Pak. nih. Milano mau ngomong, Pak. Milano, Pak. Oh, siapa? Milano, Milano. Oh, Milano, Milano nih, Milano. Milano. Enggak, kayak ini kenapa dah maksudnya? Ah, kenapa Pak? Misalkan Ya. Milano jadi presiden nih, jadi presiden presiden Indonesia. Kemudian Oh, ada yang demo di Istana Presiden. Nah, kamu kalau jadi ya. presiden, kamu bakalan ngapain? Tajir Saya dah, tajir, 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 tajir. Nah, lu jadi presiden, tajir, tajir, tajir. Milano, apa saya sih? mau ke Milano dulu, Milano. Misalkan kamu jadi presiden nih, Milano. Tapi Kemudian ada yang demo nih presiden di Istana Presiden. Yang kamu lakukan apa, Milano? demonya di Istana Presiden, Pak. Iya, KWLC, demonya Pak. di Istana Presiden. Ya, sayanya inian inian Pak. KWLC, KWLC. Saya inian Pak. Apakah mau kamu turunkan TNI buat nangkep-nangkepin atau polisi atau mau ngapain Milano? Saya inian Pak. Eh, gimana Pak ya? Gimana? Mungkin Kamu mau mungkin bisa. kabur atau mau gimana seandainya kamu Oh, jadi presiden nih? Ada yang demo di kantor saya kamu tentunya di tidak Istana kabur, Pak. Presiden. Saya nggak kabur, Pak. Oh, terus kamu ngapain? Nyamperin orangnya. Enggak, Pak. Ini
Soalnya Gimana? kayak bisa dilanjut dengan Rai, Pak. Oke, yaudah. Saya ke yang lain dah, ke perempuan. Saya mau ke Diva, ini. Diva, Diva, Diva. Saya mau ke Viola aja, Viola, 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 Viola. Ya, Pak. Oke, Viola. Nah, ini menurut kamu nih, seandainya nih, kan kamu kan sudah update di media sosial kan tentang keadaan saat ini, Viola? Ya, Pak. Oke, Ya. menurut kamu nih, ketika kamu melihat ada polisi yang ditimpukin dengan batu, kemudian dikata-katain, nah menurut kamu gimana? Menurut saya apa ya? Apa ya? Nggak adil aja sih, Pak. Oke, bagus. Nggak Soalnya adilnya kan gimana? sama-sama Nih, warga gitu kan. Masyarakat ya, harusnya saling rukun lah gitu. oke, Nggak harus saling mantap. menyakiti satu sama Oke. lain. Oke, bagus Viola. Jadi demonstrasi boleh asal jangan melakukan kerusuhan ya, apalagi sampai menimpukin polisi ataupun berkata-kata yang tidak baik. Oke. Nah, secara garis besar yang tadi saya tanyakan adalah terkait tentang hak dan kewajiban. Jadi nanti kamu kalau kuliah jadi mahasiswa, demonstrasi itu boleh. Asalkan pertama, jangan melanggar aturan. Misalkan demonstrasi kan ada batas waktunya dari pagi sampai dengan sore biasanya. Nanti sore itu nanti oleh polisi akan diperingatkan tuh, ayo segera bubar karena sudah melewati batas waktunya. Jangan sampai demonya sampai malam, sampai tengah malam karena itu sudah melanggar ketertiban terkait tentang hak orang lain. Karena hak orang lain juga ada yang ingin beristirahat, ada yang ingin melakukan aktivitas yang lainnya seperti itu. Yang kedua, jangan sampai demonstrasi itu atau unjuk rasa itu mengakibatkan kerusakan, bahkan korban jiwa. Kalau memang kamu ingin mengutarakan, utarakanlah yang baik dengan cara yang lebih enak, lebih damai, ya. Oke, masih ada waktu kurang lebih sekitar 15 menit lagi. Ini ada tugas, ada 3 nomor sebenarnya. Silakan kamu kerjakan di notes ataupun di iPad. Kemudian dikirim ke WA saya ya. 3 nomor aja. Yang pertama adalah jelaskan keadaan Indonesia saat ini menurut versi kamu. Minimal 30 kata. Kata itu gini, misalkan ayah pergi ke kantor. Nah, itu berarti udah 4 kata tuh. Nah, ini kan 30 kata. Tinggal kamu buat saja. Kemudian yang kedua, kamu setuju nggak dengan aksi massa yang terjadi di Indonesia saat ini? Kalau setuju, apa alasannya? Kalau tidak setuju, apa alasannya? Kemudian kamu yang nomor 3 ini tuliskan 3 pendapat. Jadi menurut kamu apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini ketika Indonesia ataupun katakanlah Jakarta saat ini sedang kurang bersahabat? Apa saja yang harus dilakukan ya? Oke, silakan dikerjakan. Ada waktu sekitar Pak lima Faisal, belas menit lagi maaf, Pak. ya. Maaf, saya potong. Iya. Saya, nomor WA-nya berapa, Pak? Oh, nomor WA saya. Oke, saya kirim ke ini ya, chat. Oke. Mau ngapain Iya. no, no? Mau ngapain no? Nanti kan dikirimin ke WA. Iya, Mau nanti ngapain no? dikirimkan ke WA. Oke. Berarti nggak dengerin, Oh, Pak. Iya. Nggak dengerin, Oke, Pak. saya kirim di chat ya. Ya, Pak. Gus Chan. Oh, kalau enggak di sini aja. Biar sekalian kamu bisa melihat. Oke, ini nomor WA saya. Udah selesai nih, Pak. Hah? Cepet Udah selesai. banget. Chat GPT enggak? Pak, kenapa nggak di chat aja Pak dibanding ditulis Pak? Natural lah, Pak. Ah, nggak apa-apa nih, sini aja. Biar bisa sambil ngeliat. Soalnya kamu. Oke, ini nomor saya.
Halo Pak Isa, Assalamualaikum. Izin Waalaikumsalam. screenshot, Oke, izin siap. screenshot tiket. Iya. Nah, Pak Isa, Bener kan? nomornya mana, Pak? Nomor saya. Ayo udah, Iya. saya chat aja dah. Bentar-bentar. Eh, ini nomor saya nih. Pak, udah saya WA, Pak ya? Oke, kamu sudah ngirim ke saya ya? Udah. Oke, terima kasih ya. Oh iya, jangan lupa sholat ya. Karena sebentar lagi sholat zuhur. Jangan lupa sholat zuhur. Pak Isa itu saya chat masuk apa? Ini siapa? Udah chat? Ini saya Milano tuh Pak, udah. Oke, siap. Pak, kok kelas F3 udah selesai, Pak? F3. Selesai apaan? Kelasnya? Kan jam 12 sebenarnya. Jam 12.00. Ini masih ada waktu 5 menit lagi. Masih ada Ini waktu 5 menit. saya baru selesai nih Pak. Oke, kirim ke WA saya ya. Ya.
Selesainya sampai jam 12.00. Masuk, Pak. Iya, sudah masuk. Oke, baik. Dari saya itu aja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh live. Ya, ya, saya Pak. Udah. Assalamualaikum Pak. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum.